Halo guys, kembali lagi di channel Reza Hendrawan. Di alur film kali ini saya akan kembali menceritakan alur film dari Stephen Chow lagi nih guys. Setelah kemarin kita melihat film God of Gambler, kali ini kita akan mundur ke film sebelumnya, di mana di film ini akan diceritakan awal mula Sing bisa memiliki kekuatan dan pertemuan pertama kalinya bersama Paman Tat. Nah, bagaimana keseruan Sing dalam menggunakan kekuatan tersebut untuk berjudi? Oke lah, tanpa banyak cincong lagi, langsung saja kita ke alur filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan Sing yang baru saja datang ke Hong Kong untuk menemui pamannya bernama Tat. Nah, saat dia akan membeli minuman di sebuah mesin, ternyata mesin itu tidak menerima koin dari Cina. Lalu dengan kekuatannya, Sing memegang mesin itu dan keluarlah minuman yang membuat sang polisi terheran-heran. Kemudian Sing berpindah ke Paman Tat yang sedang bermain mahjong bersama teman-temannya. Sebut saja mereka Parjo, Siti, dan Tuti. Nah, faktanya Paman Tat ini memiliki kelainan yang disebut natural born using control, atau sebuah penyakit di mana ia akan kehilangan kendalinya jika salah satu keluarganya memanggil. Tak berselang lama, Sing pun sampai di rumah Paman Tat dan ia pun memanggil dari luar. Setelah tak ada jawaban dari Paman Tat, ia pun memasuki rusun itu dan kembali memanggil sang paman. Tapi nah, ketika Sing di luar, ia melihat sebuah koran yang memberitakan berita pembunuhan. Lalu ia pun mendatangi seorang polisi untuk memberitahukan jika sang pembunuh ada di dalam rusun tersebut. Dan dengan konyolnya, dia juga memberikan foto pamannya. Nah, ternyata Sing melakukan itu agar dirinya tak susah untuk menemukan Paman Tat. Dan ketika Sing memanggil pamannya, kemudian para polisi pun pergi dengan kesalahpahaman yang dibuat oleh Sing. Nah, di sini awal mula Paman Tat mengetahui jika Sing ini memiliki kekuatan di mana ia bisa melihat barang secara tembus pandang. Itu bisa dibuktikan ketika Sing bisa menebak mahjong milik Paman Tat. Dia juga bisa melihat di gedung ini akan ada anak yang akan terjatuh. Nah, setelah itu Paman Tat membujuk Sing menggunakan kekuatannya untuk berjudi agar mereka bisa kaya raya. Akan tetapi Sing masih bingung karena dia tak tahu caranya untuk berjudi. Pada akhirnya dia pun diajak Paman Tat ke tempat perjudian dan bisa memenangkan semua permainan. Nah, karena Sing selalu menang, ada orang yang tak senang dengan mereka. Saat akan pulang pun mereka juga mengejar Sing dan Paman Tat. Nah, tak disangka Sing yang sedang dikejar melompat ke sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang wanita yang juga sedang dikejar-kejar oleh orang. Nah, karena mobil itu kehabisan bensin, akhirnya mereka keluar dan terkepung oleh orang-orang itu. Ternyata cewek itu dikejar-kejar karena telah membunuh bos mereka semua. Tak berselang lama datanglah seorang pria bernama Billy yang merupakan partner dari si cewek itu. Dan dimulailah pertarungan.
Saat si cewek itu akan pergi, Sing pun menanyakan namanya dan ia pun menjawab bahwa namanya adalah Yimong. Kemudian Billy dan Yimong datang ke tempat bos mereka bernama Mr. Hung. Di sana Mr. Hung sedang bermain judi bersama seorang bernama Mr. Chung. Nah, ternyata mereka berdua ini adalah rival berjudi yang nantinya mereka juga akan bertanding di World Gamble Championship. Nah, di sini Mr. Hung mendapatkan kabar jika ada seorang pria yang sangat menarik. Siapakah pria itu? Keesokan harinya, Sing dan Pamantat datang ke pertandingan balap kuda. Nah, di sini Sing menyuruh pamannya agar menuruti taruhan judinya, akan tetapi Pamantat tidak mempercayainya. Dan benar saja, ternyata tebakan Sing lah pemenangnya. Dan saat babak kedua, Sing sudah mengetahui siapa pemenang selanjutnya. Di sana juga ada Parjo dan Tuti yang memasang taruhan untuk mencari biaya rumah sakit anaknya yang ternyata jatuh kemarin. Tapi ternyata nomor yang mereka pilih itu salah dan Sing dengan kekuatannya berusaha merubahnya, akan tetapi ia gagal. Ia gagal karena dirinya telah kehilangan energi dari kekuatannya. Setelah sampai rumah, Pamantat mendapatkan surat undangan dari seorang untuk mengundang Sing ke sana. Akan tetapi, Sing tak percaya diri karena sekarang ia sedang tidak bisa menggunakan kekuatannya. Lalu Pamantat pun mengajarkan beberapa trik kepada Sing di sini. Setelah itu ia juga memberikan setelan jas dan menyebutnya dengan nama Dewa Judi. Sebelum pergi mereka sempat melihat video dari sang Dewa Judi yang sebenarnya. Dan benar, orang yang ditunggu oleh Mr. Hung adalah Sing yang datang dengan gaya sang Dewa Judi. Di sini Mr. Hung mengajak Sing untuk berjudi, akan tetapi dia tidak menghiraukannya dan malah menunjukkan trik-triknya. Dan Mr. Hung pun memberikan 500.000 dolar untuk modal main, lalu meninggalkannya untuk melihat permainan dari Sing. Dan karena Sing masih belum bisa menggunakan kekuatannya, ia pun kalah terus-menerus hingga uangnya habis. Saat Sing sudah kehabisan uang, Mr. Hung menyuruh Yimong untuk memberikannya uang lagi. Nah, disitulah dengan adanya Yimong, kekuatan Sing kembali dan bisa memenangkan permainan-permainan selanjutnya. Nah, di sini Mr. Hung ternyata berniat akan bekerja sama dengan Sing. Dia juga akan berniat jahat kepada Sing saat sudah memenangkan World Gamble-nya nanti. Setelah itu ternyata Pamantat dan Sing malah mendatangi Mr. Chung untuk bekerja sama dan menandatangani sebuah kontrak karena bayaran yang diberikan Mr. Chung lebih besar. Dan berita itu pun sampai ke telinga Mr. Hung yang mengakibatkan ia mengirim anak buahnya untuk membunuh Mr. Chung. Nah, saat terjadi adu tembak, ternyata Yimong malah menembaki semua anak buah dari Mr. Hung. Karena selama ini dia bekerja kepada Mr. Hung hanya sebagai mata-mata saja dari Mr. Chung.
Setelah itu mereka pun kabur dari sana untuk menghindari anak buah Mr. Hung yang berdatangan lagi. Setelah kejadian itu, rumah Pamantat dijaga oleh anak buah Mr. Chung demi mendapatkan keamanan. Pamantat juga menyuruh agar Sing segera berlatih karena sebentar lagi World Gambler akan segera dimulai. Tapi Sing tidak bisa fokus karena dia terus memikirkan Yimong. Nah, pada akhirnya Pamantat berjanji jika Sing bisa fokus dan memenangkan pertandingan, maka dia akan bertemu dengan Yimong. Dan benar saja, saat pertandingan berlangsung, Mr. Hung dan Sing memenangkan pertandingan di babak penyisihan. Sejak saat itulah, hari-hari bahagia Sing selalu diisi dengan adanya Yimong di sebelahnya. Tapi, mereka terus diikuti oleh Pamantat dan anak buah dari Mr. Chung, dan itu membuat Sing menjadi tak nyaman. Nah, karena Pamantat merasa khawatir, ia pun menyuruh teman wanitanya untuk mengawasi Sing. Dan benar saja saat Sing sedang makan malam dengan Yimong di sebuah restoran, ada seorang yang berusaha membunuhnya. Untunglah teman Pamantat langsung membantu Sing. Di sana juga datang Billy yang langsung menyandra Yimong. Sementara Pamantat berusaha mengajak pergi Sing dari tempat itu. Nah, saat ada pertandingan lagi, Sing tidak datang karena sedang galau memikirkan Yimong. Alhasil, Pamantat pun mendapatkan ancaman dari Mr. Chung jika Sing tidak datang ke pertandingan. Yang faktanya, Yimong diasingkan oleh Billy dan anak buah Mr. Hung. Dan saat Sing sedang galau memikirkan sambil tiduran, datanglah Pamantat yang menghiburnya dengan membawakan foto Yimong. Dan dari sinilah Pamantat memiliki ide untuk menjadikan Tuti sebagai Yimong yang telah didandani. Sing pun percaya jika itu memang Yimong karena ia memiliki tompel di keteknya. Nah, karena hal itu akhirnya Sing pun datang ke turnamen dan memenangkan permainan hingga ia mencapai babak final. Begitupun juga dengan Mr. Hung yang juga melaju sampai final untuk melawan Sing. Sesampainya di rumah, Parjo sangat kesal dengan apa yang dilakukan Sing karena dia hanya memanfaatkan Tuti saja. Karena perkataan Parjo tadi, Sing pun berencana kembali ke Cina dan ia juga meninggalkan surat untuk Pamantat. Saat mereka semua akan mencari Sing, Pamantat tidak diizinkan karena dia sedang dalam pengawasan. Di pertandingan final pun Pamantat hadir tanpa kehadiran Sing. Sementara itu Tuti dan Parjo yang sedang mencari Sing malah menemukan anak buah dari Mr. Hung. Mereka lalu mengikutinya hingga sampai di tempat Yimong disekap. Sementara itu di tempat turnamen, karena Sing belum datang juga, Mr. Chung meminta agar diberikan waktu 10 menit untuk menunggu kedatangannya. Saat waktu sudah habis dan kemenangan akan diberikan kepada Mr. Hung, akhirnya datanglah Sing ke tempat turnamen. Sebelum permainan dimulai, Mr. Hung menghampiri Sing dan memberikan anting milik Yimong. Dan sontak membuat kekuatan Sing hilang dan berniat untuk menyerah. Tapi karena Mr. Chung mengancam Pamantat, Sing pun mengurungkan niatnya untuk menyerah dan akan melakukan permainan.
Saat permainan terakhir dan ditentukan oleh kartu masing-masing, Sing mencoba menggunakan kekuatannya. Akan tetapi, kekuatannya belum juga kembali. Nah, saat Sing merasa putus asa, datanglah Tuti dan Parjo yang membawa Yimong ke sana. Sontak saja membuat Sing semangat dan kekuatannya pun kembali. Namun kekuatannya itu tidak merubah kartu miliknya, melainkan merubah kartu milik Mr. Hung. Saat Sing merayakan kemenangannya, Mr. Hung tidak terima karena Sing bermain curang. Akan tetapi hal itu tidak dibenarkan karena adanya juri di sana. Di akhir scene, Sing berterima kasih kepada Parjo dan Tuti karena telah membawakan Yimong ke sana. Dan Sing juga berterima kasih kepada Yimong karena berkat dirinya lah dia bisa menang. Yimong juga ingin mengajak Sing untuk makan malam bersama untuk terakhir kalinya. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian alur film dari All of the Winner. Semoga kalian menyukainya dan jangan lupa untuk subscribe serta tekan tombol loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan alur film berikutnya yang saya buat. Oke, sampai jumpa di alur film selanjutnya. Dadah.